Ancelotti optimis dengan kiprah Pirlo di Juventus. Pelatih Everton Carlo Ancelotti mengomentari pertunjukan Andrea Pirlo sebagai juru taktik Juventus. Ia mengaku sangat optimis Pirlo bisa berkiprah manis dengan peran baru yang disandangnya saat ini. Pirlo memang resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus pada tanggal 9 Oktober 2020. Ia ditunjuk menggantikan peran Maurizio Sarri yang didepak pihak Bianconeri, julukan Juventus di akhir musim tahun 2019-2020. Pihak Juventus pun mengontrak Pirlo selama 2 musim. Dengan begitu, pelatih asal Italia itu akan menangani menduduki jembatan sebagai pelatih di mantan klubnya itu hingga 30 Juni 2022. Keberadaan Pirlo di Juventus sebagai pelatih pun mengundang pro dan kontra, sebab pengalaman Pirlo diketahui sangat minim untuk menangani suatu klub. Pirlo saja baru terjun ke dunia kepelatihan secara langsung pada akhir Juli 2020. Itu pun dia baru peresmian penyerahan tugas saja dan bukan prakteknya. Jadi bisa dikatakan Pirlo sebenarnya belum ada pengalaman sama sekali dalam menangani suatu klub. Tetapi Ancelotti justru punya pandangan yang berbeda dari sejumlah pihak tersebut. Ia tetap optimis dengan kiprah dari Pirlo. Meski minim pengalaman, sebab Pirlo dianggap sebagai pelatih yang kompeten. Ketika saya mendengar Pirlo masih belum dewasa untuk menjadi pelatih Juventus, saya menjawab bahwa dibutuhkan pengetahuan tentang subjek dan pengalaman untuk menjadi seorang pelatih. Pirlo memiliki banyak kompetisi, ujar Ancelotti sebagaimana dikutip dari Football Italia pada hari Jumat 16 Oktober 2020. Tentang Crotone, Juventus tidak diperkuat Paulo Dybala. Sebuah informasi terungkap mengenai kondisi skuad Juventus kontra Crotone. Si nyonya tua kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh penyerang andalan mereka, Paulo Dybala. Setelah hampir 2 pekan libur, gelaran Serie A akan dilanjutkan di akhir pekan ini. Kali ini kasta tertinggi sepak bola Italia itu memasuki pertandingan giornata keempat. Sang juara bertahan, Juventus akan melakoni laga tandang. Mereka akan mengunjungi markas Crotone. Tuttosport mengklaim bahwa Juventus akan pincang di laga ini karena Paulo Dybala kemungkinan besar absen di laga ini. Menurut laporan tersebut, Dybala masih belum cukup fit untuk bisa bermain di laga kontra Crotone. Pada jeda internasional ini, ia pergi membela timnas Argentina. Namun, ia sama sekali tidak bermain membela tim Tango. Ia diberitakan mengalami masalah pada pencernaannya sehingga ia mungkin akan diistirahatkan di laga ini. Ada 2 pemain Juventus lain yang dipastikan absen di laga ini. Mereka adalah Cristiano Ronaldo dan Weston McKennie yang harus menjalani karantina akibat terjangkit virus corona. Juventus merugi hingga 1,6 triliun. Pandemi COVID-19 benar-benar membuat banyak klub raksasa merugi. Juventus yang sukses menjuarai Serie A musim lalu membeberkan laporan keuangan dengan kerugian sebesar 1,6 triliun atau sekitar 89,7 juta euro. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh raksasa Spanyol Barcelona. Pada laporannya, mereka menutup musim 2019-2020 dengan total kerugian mencapai 1,7 triliun atau setara dengan 97 juta euro. Bedanya, laporan kerugian Juventus juga mencakup musim 2018-2019 senilai 688 miliar atau setara dengan 39,9 juta euro. Sehingga secara hitungan bersih, klub berjuluk Bianconeri tersebut rugi sebesar 859 miliar atau senilai 49,8 juta euro di musim 2019-2020. Kendati demikian, angka kerugian tersebut tidak bisa dikatakan sedikit. Besar kemungkinan permasalahan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sempat membuat aktivitas sepak bola terhenti selama beberapa bulan. Laporan keuangan disampaikan melalui sebuah pernyataan yang dirilis oleh pihak klub pasca rapat tahunan pemegang saham. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 kemarin. Untuk meminimalisir resiko berkaitan dengan keadaan darurat kesehatan yang sedang berjalan, yakni penyebaran COVID-19, partisipasi dari mereka yang berhak memberikan suara di rapat pemegang saham dilakukan secara eksklusif melalui perwakilan yang ditunjuk tanpa partisipasi fisik dari pemegang saham, tulis pernyataan tersebut.
Rapat pemegang saham menerima pernyataan finansial pada 30 Juni 2020 yang ditutup dengan kerugian sebesar 89,7 juta euro atau sekitar 39,9 juta euro, diantaranya mengacu ke tahun finansial 2018-2019. Pada hari yang sama, Andrea Agnelli selaku presiden muncul ke khalayak untuk memberikan pidatonya. Ia berkata kalau Juventus memiliki rencana bisnis yang ingin dilakukan pada tahun ini namun terhalang oleh pandemi. Pada Januari kami meluncurkan peningkatan modal sebesar 300 juta euro yang memiliki 3 tujuan. Mempertahankan daya saing olahraga, meningkatkan visibilitas merek dengan rencana investasi jangka menengah, serta konsolidasi keuangan. Ucapnya seperti yang dikutip dari Football Italia. Tapi kami menggunakan uang itu dengan cara yang sama sekali tidak kami harapkan. Karena pandemi COVID-19, tandas Agnelli. Serie A sendiri sedang goyah karena meningkatnya kasus positif di antara beberapa pemain. Bahkan salah satu laga Juventus yakni melawan Napoli gagal digelar gara-gara permasalahan tersebut. Nego berlangsung mulus, Juventus berpeluang besar gaet Alaba dari Bayern. Jawara Serie A Juventus dikabarkan makin berpeluang memboyong David Alaba lantaran negosiasi mereka dengan agen sang pemain berlangsung mulus dan masuk tahap lanjutan. Alaba merupakan pemain pilar Bayern Munchen. Ia sudah memperkuat tim Bavaria tersebut sejak tahun 2009 silam. Di sana, ia sudah membantu Bayern meraih banyak gelar juara, di antaranya 9 trofi Bundesliga dan 2 trofi Liga Champions. Saat ini kontraknya di Bayern tersisa 1 tahun saja. Ia tampaknya akan cabut musim depan karena disebut sudah menolak tawaran perpanjangan kontrak di Allianz Arena. Beberapa tim sudah dikaitkan dengan David Alaba, di antaranya adalah Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, hingga Manchester City. Akan tetapi kini kabarnya Juventus berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Alaba. Berita ini dilaporkan oleh Sport Mediaset. Laporan media Italia tersebut menyebutkan bahwa negosiasi Juve dengan agen Alaba berjalan mulus. Bahkan negosiasi kedua kubu ini masuk tahap lebih lanjut. Alaba pun disebut bisa teken perjanjian prakontrak dengan Juventus pada bulan Januari nanti. Dengan demikian, Bianconeri bisa memboyong pemain 28 tahun tersebut secara gratis di musim panas 2021 mendatang. Cristiano Ronaldo lakukan segala cara di masa karantina. Mega bintang Juventus, Cristiano Ronaldo saat ini sedang melakukan karantina mandiri setelah dinyatakan positif terpapar virus corona atau COVID-19. Kabar positifnya Ronaldo ini diketahui pada Selasa 13 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. CR7 membela timnas Portugal menghadapi Prancis. Menurut penuturan pelatih timnas Portugal, Fernando Santos menerangkan bahwa setelah mendapatkan kabar buruk tersebut, Ronaldo langsung menampakkan kekecewaan. Pasalnya, peraih trofi Ballon d'Or 5 kali itu memiliki hasrat yang kuat untuk terus bertanding. Meski begitu, Ronaldo langsung bangkit dan menjalani masa karantina dengan pikiran positif. Setelah menjalani karantina beberapa hari di Portugal, kini pemain 35 tahun itu sudah kembali ke Italia. Dalam unggahan terbaru Ronaldo di akun Instagram pribadinya, ia membagikan kegiatannya selama menjalani masa karantina ini. Disebutkan bahwa ia tetap bekerja keras, melakukan apapun yang ia bisa untuk menjaga kebugaran dan supaya sembuh dari COVID-19 ini. Jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan menghalangi apa yang dapat Anda lakukan, tulis Ronaldo di akun Instagram pribadinya pada hari Jumat 16 Oktober 2020. Ronaldo sendiri pasalnya sudah tidak sabar untuk bisa merumput kembali, mengingat protokol kesehatan di Italia mengharuskan pemain melakukan karantina selama 10 hari setelah dinyatakan positif COVID-19. Maka CR7 baru bisa kembali di skuad pada tanggal 23 Oktober 2020. Hingga tanggal tersebut, Juve memiliki setidaknya jadwal 2 pertandingan yang harus dimainkan. Pertama adalah melawan Crotone di ajang Liga Italia pada Minggu 18 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang kedua menghadapi Dinamo Kiev di babak penyisihan grup Liga Champions 2020-2021
Laga melawan Kiev itu akan dilangsungkan pada Rabu 21 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Meski begitu, Ronaldo sebenarnya saat ini sedang dalam investigasi. Sebab CR7 dikabarkan melanggar protokol kesehatan di Italia saat meninggalkan Turin untuk bergabung dengan skuad timnas Portugal. Tidak hanya Ronaldo, sejumlah pemain Juventus lainnya juga disebut melanggar protokol dengan meninggalkan J Hotel sebelum waktu yang ditentukan. Para pemain ini meliputi Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Merih Demiral, Gianluigi Buffon, Danilo, dan Rodrigo Betancourt.